Sudah memasuki hari ke-236 genosida Israel di Gaza. Kita melihat bagaimana kemarin pembantaian demi pembantaian itu kemarin ya. Hari ini saya baru dapat kabar lagi dalam 24 jam terakhir 78 nyawa terbunuh. Belum kita bicara jasad-jasad yang terurai di jalan-jalan, mereka yang tertimbun di reruntuhan. Pemerintah Meksiko ikut bergabung dengan Afrika Utara untuk masuk dalam pihak yang menuntut Israel di pengadilan Mahkamah Internasional. Semakin hari semakin terbuka mata dunia, semakin hari semakin besar dukungan dunia untuk Palestina. Maka optimisme ini harus kita jaga, teman-teman. Kita yakin ini pasti berakhir dan kebenaran pasti akan menggantikan posisi kejahatan. Faqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel Muhammad Hussein Gaza. Teman-teman, ini barusan saya dapat kabar terbaru dari Gaza. Ini sekarang kita tag videonya hari Rabu tanggal 29 Mei. Jam 5 sore saya dapat kabar dari Brigade Al-Qassam dalam sebuah channel Telegram. Begini sih kabarnya. Pasukan kami berhasil melancarkan operasi tersusun dan sistematis setelah memancing tentara Zionis Israel ke salah satu lokasi jebakan di dekat sekolah Madrasat Shoka, sekolah Shoka yang ada di timur kota Rafah, dan berhasil meledakkan satu bom ranjau darat membunuh 4 tentara Israel dan melukai beberapa lainnya. Dan setibanya pasukan evakuasi dari tentara Israel ke lokasi TKP, para mujahid kami berhasil juga, para sniper kami berhasil juga menembak 2 di antaranya, Masya Allah. Dan saat para mujahid kami berusaha untuk menyandera salah satu tentara mereka, tibalah helikopter dan berusaha membunuh tentara mereka sendiri. Kemudian mendarat untuk mengevakuasi para korban yang jatuh dalam operasi tersebut. Masya Allah, ini fresh hari ini nih, baru dirilis ya keterangannya. Maka teman-teman langsung share deh kabar gembira buat kita. Nah teman-teman, tadi disebut ini adalah Madrasat Shoka. Tahu gak Shoka itu apa? Jadi kalau kalian ingat teman-teman, saya pernah bikin konten di Gaza sebelum perang terjadi. Saya bikin konten saya perang tembak-tembakan melawan anak-anak Gaza di Shoka. Shoka ini salah satu tempat area yang sangat luas di wilayah Rafah, tapi kekeringan di sana itu tidak ada sumur-sumur mata air ya. Ada tapi sangat terbatas, daerahnya luas tapi sedikit sekali yang bisa diakses. Maka kami tim INH, alhamdulillah kita sudah mendebar sekitar 300 lebih toren-toren air bersih di sana. Dan ini videonya teman-teman, ya kita lihat bagaimana keceriaan anak-anak Gaza, mereka bermain-main, Masya Allah ya. Kita berikan ratusan senjata, tembakan air ya, Masya Allah, di musim yang panas saat itu. Keceriaan mereka, kebahagiaan mereka, inilah Shoka. Dan operasi militer Al-Qassam itu terjadi di tempat ini, Masya Allah. Sebuah kebanggaan bagi saya bisa menepakkan ya, bisa menginjak di tanah-tanah yang diinjak oleh para pejuang-pejuang Gaza di sana. Luar biasa teman-teman. Ini 4 hari ini dong ya, 4 tewas dari tentara Israel. Dan 2 tentara lainnya yang tadi dinyatakan tertembak oleh para pejuang, itu juga belum tahu nasibnya. Entah terluka atau terbunuh. Yang pasti setiap hari ada saja tentara. Yang pasti teman-teman, setiap hari ada saja berita tentara Israel terbunuh dalam operasi sistematis para pejuang Gaza. Teman-teman, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Jadi kalau kita akumulasikan itu sudah banyak sekali korban tewas dari kalangan tentara Israel. Cuman kan masih dikip untuk jumlah pastinya ya oleh para pejuang Gaza. Adapun yang dirilis oleh pihak militer Israel yang pasti sangat jauh dari yang fakta sebenarnya. Itulah Israel senantiasa menutup fakta yang ada di lapangan. Yang terbunuh 100, yang diberitakan cuma 20. Itu hal biasa. Ya teman-teman, sudah memasuki hari ke-236 genosida Israel di Gaza. Kita melihat bagaimana kemarin pembantaian demi pembantaian itu kemarin ya. Hari ini saya baru dapat
kabar lagi dalam 24 jam terakhir 78 nyawa terbunuh. Dalam 24 jam terakhir ya, di luar pembantaian Rafah yang kemarin. Artinya memang korban jiwa terus berjatuhan, para syuhada terus bertambah, korban luka, kemudian juga rumah-rumah yang hancur. Dan sudah 236 hari ini sudah 36.000 lebih yang terbunuh dan 81.000 yang terluka. Belum kita bicara jasad-jasad yang terurai di jalan-jalan, mereka yang tertimbun di reruntuhan. Semoga Allah Ta'ala segera memberikan kemenangan untuk para pejuang Gaza dan mengembalikan Gaza pada kondisi semula, bahkan yang lebih baik insya Allah Ta'ala. Teman-teman, pemerintah Meksiko ikut bergabung dengan Afrika Utara untuk masuk dalam pihak yang menuntut Israel di pengadilan Mahkamah Internasional. Jadi kita pernah dengar ya, Afrika Utara pernah mengajukan tuntutan di Mahkamah Internasional menuntut Israel yang diyakini telah melakukan aksi genosida. Dan hari ini pemerintah Meksiko juga ikut masuk mendukung tuntutan tersebut. Masya Allah. Ya, sebelumnya kita sudah mendengar berita 3 negara Uni Eropa yang juga mulai berani menentang Amerika dan Israel, yang akhirnya mereka mengakui Palestina sebagai negara. Norwegia, Irlandia, dan Spanyol. Hari ini Meksiko juga bergerak. Semakin hari semakin terbuka mata dunia. Semakin hari semakin besar dukungan dunia untuk Palestina. Maka optimisme ini harus kita jaga, teman-teman. Kita yakin ini pasti berakhir. Ini pasti selesai. Dan kebenaran pasti akan menggantikan posisi kejahatan. Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu pasti akan datang dan akan menghapus kebatilan. Masya Allah. Teman-teman, maka ini momen buat kita semua untuk besok kita ceritakan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa dulu ketika Gaza digenosida, ketika Palestina dibantai, dulu ayah, dulu kakek ikut berkontribusi dalam menguatkan warga Gaza, dalam memberikan ketegaran bagi warga Gaza, entah dengan jihad harta, dengan menyebar informasi, dengan julid fisabilillah, dengan boykot. Nah, teman-teman, jangan sampai kita besok ya menyesal, tidak mengambil bagian, tidak ikut mengambil kontribusi dalam berdiri di atas keadilan ini, teman-teman. Tidak ikut berjuang dalam usaha meraih kemerdekaan Palestina. Rugi sekali, teman-teman. Maka saya selalu mengajak, saya selalu mengingatkan kepada kita semua, ayo jangan gampang lelah, jangan gampang bosan, jangan gampang capek. Bukan Gaza yang membutuhkan kita yang membutuhkan Gaza. Teman-teman, kabar gembiranya lagi, saya juga mendapatkan satu berita dari beberapa sumber Ibrani, sumber Israel sendiri, yang mengatakan bahwa ada 3 tokoh penting, 3 pejabat penting di Israel. Satu namanya Yair Lapid. Yair Lapid ini sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Israel tahun 2021 yang lalu, dan dia juga sempat jadi Menteri Luar Negeri, dan dia juga pendiri salah satu partai yang sangat kuat di Israel, Yair Lapid. Satu lagi Avigdor Lieberman, ini juga mantan Menteri Luar Negeri Israel, juga pejabat tinggi Israel dari Rusia, yang juga dia memiliki peran penting dalam pemerintahan Israel. Dan satu lagi namanya Gideon Sair, ini juga pejabat tinggi Israel juga. Jadi 3 orang ini dikabarkan ya, diberitakan sedang berkumpul bersama-sama untuk membentuk satu koalisi yang tujuannya menjatuhkan pemerintahan Netanyahu yang hari ini sudah dianggap benar-benar merugikan Israel dan membawa Israel pada kehancuran. Surat Al-Hasyr sudah Allah jelaskan, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kita, sebagian dari kita mungkin melihat ini kok solid banget Israel ini ya, Yahudi ini ya, Bani Israel ini ya. Padahal enggak. Mereka itu ya ba'suhum bainahum syadid. Mereka itu saling gontok-gontokan di dalam, dan mereka itu ada perpecahan kuat di dalamnya. Ya teman-teman, kita nikmati saja prosesnya ini. Ya, kita tidak cukup hanya menangis, dan warga Gaza tidak pernah meminta kita untuk menangis. Tidak. Simpan air mata kita. Ya. Ubah amarah kita ini menjadi motivasi untuk lebih konsisten, lebih istiqomah dalam memperjuangkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ubah amarah kita ini, rasa depresi, frustasi kita ini, kita ubah menjadi sesuatu yang positif, yang untuk menjadi bahan bakar semangat kita untuk terus memperjuangkan
Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, untuk membangun skill kita, untuk memperbaiki akhlak kita, untuk memperbaiki bahasa Arab kita, untuk memperbaiki mental kita. Ya, selama ini Taufan dan Aqsa sudah membangunkan kita, sudah menyadarkan kita betapa kita ini lalai, betapa kita ini abai selama ini, betapa kita ini lemah, betapa kita ini nggak punya kemampuan lebih. Dan ini yang harus menjadi PR buat kita. Kita sudah terbangun, kita sudah sadar, kita sudah mulai terbuka mata kita. Kita gunakan semangat ini, kita jaga kobaran api ini untuk terus berada dalam barisan terdepan dalam perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Tidak perlu kita di sana di Gaza hari ini. Tidak perlu kita di medan tempur hari ini. Ya, peran kita hari ini sangat besar dan vital dan langsung dirasakan oleh mereka. Jihad harta, jihad media kita, doa kita, boikot kita. Subhanallah teman-teman. Maka saya berusaha untuk terus update, untuk terus mengabarkan kabar-kabar seperti ini kepada kalian, juga untuk bagian cara saya juga untuk ikut berkontribusi, berperan menjaga semangat kalian semua dan menjaga semangat saya juga. Karena jujur saja teman-teman, kenapa sih kita ini gampang sekali redup? Kenapa kita ini gampang sekali terdistraksi kalau bicara Palestina? Kenapa teman-teman? Coba mungkin karena kita banyak memfollow akun-akun yang terlalu membuat kita tersibuk dalam kehidupan dunia, ketawa ketiwi, terbahak-bahak, ya. Kita jarang menangis, kita terlalu senang menghibur diri, ya, sehingga lupa bahwa ada saudara kita yang memerlukan perhatian kita di sana. Ya, oke teman-teman, di antara salah satunya, selain juga antum memantau terus channel ini, melihat terus berita-berita Palestina, coba deh, saran saya teman-teman, antum buka Instagram antum, cek nih akun-akun yang nggak perlu antum follow, nggak perlu di follow. Ya, kalau masih terlalu banyak hiburan, ya jangan sampai ketawa ketiwi kita ini mematikan hati kita dan menghapuskan rasa sensitivitas kita. Ya, jangan pernah gampang lelah untuk mengikuti berita Palestina. Jangan gampang bosan. Ya, oke lah, alasan saya nggak kuat melihat darah-darah itu. Nggak usah melihat darah-darahnya. Lihat saja berita-berita yang paling tidak update setiap hari, bagaimana kondisi mereka di sana. Ya, bagaimana anak-anak kita di sana, adik-adik kita di sana. Untuk menjaga kewarasan kita, untuk menjaga stamina kita dalam memperjuangkan mereka dengan cara kita. Nah, itu teman-teman. Dan saya juga dapat berita serupa yang seperti rilis dari Al-Qassam barusan, tapi ini versi dari militer Israelnya teman-teman. Jadi di sini disebutkan radio tentara Israel menyebutkan pasukan dari divisi 50 atau brigade 50 di kesatuan Nahil, mereka masuk ke dalam sebuah bangunan di Rafah setelah mereka ini dihujani oleh roket-roket mortar, dihujani oleh mortar para pejuang Gaza. Jadi mereka berlindung ke sebuah bangunan di Rafah yang ternyata bangunan itu sudah ditanam di dalamnya bom ranjau di sana. Jadi ketika mereka masuk berlindung, boom. Dan di sini mereka menyebutkan 3 tentara mereka tewas dan beberapa lainnya luka parah. Jadi ya itulah, kita dipilih untuk mempercayai yang mana. Kalau dari versi Abu Ubaidah katanya 4 tentara Zionis tewas, tapi dari versi Israel mereka menyebutkan 3 yang tewas. Yang pasti ya ada yang tewas di sana. Dan luar biasanya kecerdasan dan kecerdikan para pejuang Gaza. Jadi kalau teman-teman melihat beberapa video yang dirilis oleh para pejuang Gaza itu, yang mereka melontarkan roket-roket jarak pendek gitu ya, mortar gitu ya, menghujani gerombolan Zionis. Oke lah, mungkin roket ini tidak mengenai mereka ya, tapi memberikan mereka tekanan dan membuat mereka harus bergerak ke salah satu bangunan. Itu memang sudah dipelajari oleh para pejuang Gaza. Ini kalau kita serang orang-orang ini nih, tentara ini, mereka akan bersembunyi ke bangunan sana, dan di sana kita harus meletakkan bom ranjau itu. Jadi luar biasa teman-teman. Ya, jadi itu update untuk Gaza hari ini, hari ke-236. Ya, terus ya semangat, jangan pernah tinggalkan Gaza. Semoga semoga setiap perhatian kita untuk Gaza, untuk Palestina, setiap ingat kita, setiap waktu kita, setiap harta kita yang kita korbankan, yang kita gunakan untuk memantau Gaza, ya, untuk mendengarkan Gaza, untuk peduli pada Gaza, semoga itu menjadi amal ibadah kita semua teman-teman. Dan semoga kita semua
kelak ya Allah berikan kesempatan untuk bisa bersama-sama menuju Baitul Maqdis, Palestina, Masjid Al-Aqsa, sebagai orang-orang yang membebaskan Palestina. Demikian konten singkat saya hari ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.